Baik, kakak-kakak sudah terekam. Agenda kita hari ini adalah 1 JP saja. Karena ini kegiatan kita nanti yang terakhir, saya berharapnya kakak-kakak bisa menyimak dengan seksama dan kita nanti sharing bersama tentang tugas terakhir kita supaya kita tidak punya tanggungan. Baik kakak-kakak, izin berbagi layar. Nah, sambil kita tunggu. Oke, sudah muncul. Mari kita mulai kakak-kakak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat nggih kakak-kakak? Masih semangat nggih? Alhamdulillah semangat. Nggih, terima kasih. Ini pertemuan kita yang terakhir. Saya ingin sharing saja hari ini. Kita tidak terlalu banyak tugas. Pak Bawaslu aman nggih? Masih kurang 3 yang belum bergabung. Nanti sambil kita tunggu. Kakak-kakak, tadi malam kita sudah penyamaan persepsi semua fasil se-Jawa Timur untuk membahas tugas kita terakhir. Seperti yang kemarin sudah saya singgung, bahwa kita tanggal 5 itu semua tugas harus sudah selesai. Bagaimana caranya nanti? Mari kita nanti samakan persepsi kita sehingga tidak ada yang terlambat. Jangan sampai ada yang tidak lulus. Karena memang tugas kita selama 3 bulan, harapannya kita membawa hasil yang maksimal, membawa perubahan pada diri kita menjadi lebih profesional dan seterusnya. Baik kakak-kakak, izin untuk membuka slide-nya. Selama 1 JP nanti, kakak-kakak semua peserta PKG PJOK Jawa Timur masih bersama saya Guntur Setiabudi. Hari ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama terkait materi refleksi bukti karya program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan selama 1 JP atau 45 menit. Kakak-kakak, mari sebelum memulai kegiatan kita hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Kakak-kakak, terima kasih yang sudah mengerjakan atau menyelesaikan tugas RTL-nya bersama KBS-nya kemarin. Hampir judet kemarin saya sudah melihat beberapa videonya. Ada yang sangat sempurna, ada yang sangat baik, ada yang baik, ada yang cukup, dan ada yang kurang. Tetapi saya juga masih mentoleransi. Saya sebenarnya juga masih eman gitu, kasihan gitu. Dalam hal ini kasihan kalau panjenengan nanti tidak lulus. Makanya saya tetap kondisikan nilai minimumnya itu, rubrik minimumnya saya tampilkan. Harapannya tidak ada yang dapat nilai kurang. Saya walaupun datanya masih ada yang kurang, itu saya berharapnya tidak mempengaruhi hasil kelulusan. Terima kasih yang sudah melakukan sosialisasi dengan sangat maksimal bersama kombelnya masing-masing. Ada beberapa yang masih kurang. Ini bisa jadi pembelajaran. Yang harus ditekankan di sini adalah ini tanggung jawab kita. Ini adalah tanda kutip harga diri kita sebagai guru PJOK di hadapan guru-guru yang lain.
Bahkan saya mengamati ada yang di sambutan kepala sekolahnya juga ada. Itu artinya apa? Ada harapan yang luar biasa terhadap guru olahraga kepada lembaganya masing-masing, bagaimana bisa berprestasi dan seterusnya melalui program yang panjenengan susun. Itu sangat luar biasa. Ada yang kurang. Nah, harapan saya pribadi yang masih minimal dalam pengerjaannya, silahkan panjenengan lebih fokus lagi terkait dengan mapel yang panjenengan ampu. Kita belajar bersama intinya, kakak-kakak. Tidak ada yang paling bagus, tapi dari hasil karya kita sebenarnya orang itu bisa menilai. Dari hasil kita dengan sungguh-sungguh menyampaikan di kombelnya itu sebenarnya kita sudah punya privilege tersendiri di hadapan guru yang lain. Nyatanya guru olahraga itu aksinya juga luar biasa di hadapan guru-guru yang lain. Kalau di media sosial itu serahkan urusan pada guru PJOK, semua dunia akan baik-baik saja. Itu memang kadang-kadang ada benarnya juga kakak-kakak. Nah, kami berharap panjenengan ini menjadi promotor juga di lembaganya masing-masing, karena kita pelajaran PJOK adalah pelajaran yang berbeda dari pembelajaran yang lain. Harapannya mampu memberikan perubahan yang luar biasa kepada peserta didik kita. Dan itu semua bisa terjadi jika kita sudah memiliki keprofesionalan di bidang yang kita ampu. Baik kakak-kakak, seperti biasa, kesepakatan bersama, saya selalu berkali-kali mengingatkan kita bersama harus menghargai waktu kita, tanggung jawab kita terhadap mata pelajaran yang kita ampu, kemudian belajar bersama untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Seorang pendidik, cirinya, kata Pak Menteri yang baru adalah harus mencintai ilmu, harus mencintai, harus ada niatan untuk belajar. Ya, memang tugas kita adalah mengajar, sehingga mau tidak mau kita harus terus belajar untuk terus mengupdate kemampuan kita. Sebelum kita mulai kakak-kakak, saya sendiri jika selama hampir 3 bulan kalau tidak salah, itu ada kesalahan mungkin dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas saya berharap silaturahmi ini tetap terjaga sebagai bahan kita untuk saling bersharing tentang pelajaran yang kita ampu. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Agenda kita kakak-kakak, yang pertama adalah kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar. Kemudian yang kedua, refleksi awal, penyampaian refleksi bukti karya, diskusi dan tanya jawab, perbaikan bukti karya, doa dan penutup. Nah, kakak-kakak, saya pengennya hari ini kita, karena ini pertemuan terakhir di kegiatan PKG ini, mari kita hidupkan diskusi kita terkait dengan bukti karya yang akan kita lakukan bersama. Nanti saya ingin membuka diskusi terkait dengan apa yang akan kakak-kakak lakukan di bukti karya dengan waktu yang sangat mepet. Kita sekarang sudah tanggal 2, tanggal 5 kita harus sudah selesai terkait dengan upload bukti karya. Tanggal 5 itu sudah cut off, sudah datanya sudah semuanya ditarik. Nah, harapan kami kelas 9 gelombang 2 ini sudah tidak ada masalah atau kendala. Maka dari itu mari kita nanti diskusi bersama. Panjenengan tugasnya selesai, saya nanti juga tugasnya selesai, kita semuanya sudah tidak ada kendala, jadi tinggal menunggu kelulusan. Nah, kesiapan kakak-kakak terkait pembelajaran terakhir ini, saya ingin kalau panjenengan kerso sebenarnya monggo open kamera saja, kita di pertemuan terakhir bisa saling sharing terkait ini. Kalau panjenengan bersedia, kalau tidak juga tidak masalah. Saya yakin panjenengan masih semangat karena kita yang terakhir level persiapan belajar, saya yakinnya 9. Harapan saya adalah panjenengan semua sudah tidak ada lagi keraguan dalam semangat belajarnya. Tujuan pembelajaran, kakak-kakak dapat memahami terkait bukti karya PKG PJOK Diseminasi 2024 melalui platform Merdeka Mengajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar.
Nah, mari kita refleksikan bersama. Kakak-kakak, saya ingin panjenengan menyampaikan apakah ada kendala terkait dengan bukti karya. Apakah panjenengan sudah siap dengan bukti karya yang akan panjenengan upload? Monggo, silakan kakak-kakak sampaikan di forum terakhir kita kali ini selama 45 menit. Apakah kakak-kakak sudah siap dengan bukti karyanya? Kalau memang nanti belum siap terkait, saya masih bingung misalnya apa yang harus saya upload, apa yang harus saya unggah di LMS. Nah, mari kita diskusikan bersama. Nah, ini kakak-kakak. Dalam bukti karya kali ini, kita kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa ada 3 yang kakak-kakak dapat unggah. Yang pertama adalah praktik pembelajaran, merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas, atau aksi nyata yang kemarin kakak-kakak lakukan. Peserta dapat membuat karya ini dengan bentuk video maupun dokumen PDF dalam aksi nyata. Nah, yang harus diperhatikan nanti kakak-kakak, panjenengan harus mendownload persetujuan. Jika kakak-kakak menggunakan video pembelajaran, kakak-kakak harus atau wajib mencantumkan surat pernyataan persetujuan. Jika ini video, wajib setiap peserta menggunakan surat pernyataan persetujuan. Jadi misalnya kakak-kakak mengupload video aksi nyata, pesertanya kakak-kakak ada 30 orang misalnya. Nah, kakak-kakak wajib meminta persetujuan dari 30 peserta tersebut melalui surat pernyataan yang ada di LMS. Sifatnya wajib kakak-kakak. Mengapa ini harus dilakukan? Kita tidak tahu kakak-kakak apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Jika suatu saat misalnya kakak-kakak mengupload bukti karyanya bentuknya video, jika kakak-kakak sudah menggunakan atau mengupload meminta persetujuan surat pernyataan dari peserta didik, maka kakak-kakak akan terhindar dari yang namanya gugatan. Ini yang kemarin disampaikan ketika penyamaan persepsi, pihak BPGP sudah mengantisipasi itu, karena sekarang eranya digital, apapun bisa terjadi. Ketika terjadi ketidakterimaan dari peserta didik, kita sudah bisa menangkal dengan menggunakan surat pernyataan persetujuan tersebut. Begitu kakak-kakak yang pertama. Kemudian praktik baik. Pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Seperti RTL kemarin sebenarnya ini bisa kakak-kakak panjenengan upload, tetapi seperti biasa tetap menggunakan surat pernyataan persetujuan. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF. Nah, dalam hal ini juga tetap harus menyertakan surat pernyataan persetujuan dari teman-teman kita yang mungkin kita ajak praktik baik. Kemudian yang ketiga ada RPP atau modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Nah, jika kakak-kakak hanya mengupload modul ajar, yang harus diperhatikan adalah modul ajarnya yang sesuai dengan yang sudah kita bahas, terutama yang berkaitan dengan Bigwa Design yang kemarin. Jika kakak-kakak menggunakan ini, saya kira lebih sederhana, karena kakak-kakak sudah memilikinya, jadi tinggal bagaimana menambahkan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, mengingat kembali penyusunan draft bukti karya. Nah, kalau kemarin kakak-kakak masih ingat terkait penyusunan draftnya seperti apa, di slide juga sudah saya bagikan kemarin waktu kita tatap maya yang 2JP itu. Yang harus diperhatikan yang pertama, bagaimana menurut kakak-kakak dalam penyusunan draft bukti karya, itu prosesnya seperti apa? Kemarin sudah kita share, nggih. Apakah dalam menyusun draft ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar kita? Nah, ini kaitannya dengan KBS. Yang ketiga, kendala apa yang kakak-kakak hadapi dalam menyusun
bukti karya. Nah, ini kemarin sudah kakak-kakak cantumkan di dalam RTL-nya, ada tantangannya apa, apakah tujuannya, terus lini masanya, programnya apa, itu semuanya sudah hampir semuanya ada. Kemarin yang saya sampaikan di RTL, di miliknya slide-nya Kak Budi itu hanya 3 slide yang muncul, tapi akhirnya beres, sudah selesai, muncul semua. Ada tantangannya, ada programnya, ada lini masanya. Yang selanjutnya kakak-kakak, refleksi bukti karya. Nah, di sini kakak-kakak terkait dengan refleksi bukti karya, saya yakin kakak-kakak sudah mengira-ngira, mempersiapkan apa yang harus kakak-kakak lakukan terkait dengan refleksi bukti karya ini. Apa yang akan kakak-kakak upload, itu nanti bisa dicermati, nah rubrik validasinya, supaya nanti tidak terjadi pengulangan atau revisi. Harapannya di dalam bukti karyanya kakak-kakak itu setidaknya akan ada ini. Nah, ini yang pertama. Lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK telah ditandatangani oleh peserta, kepala sekolah, dan unggah ke dalam folder yang telah disediakan. Kalau memang kondisinya menggunakan video, setiap peserta didik wajib memberikan surat pernyataan. Bagaimana jika tidak video, berarti hanya ada keterangannya, nanti akan saya share. Nanti akan kakak-kakak share, akan saya share di grupnya kakak-kakak. Kemudian kriteria yang kedua, isi karya menunjukkan pemahaman peserta terkait sintesa atau implementasi materi pelatihan PKG PJOK. Nah, ini implementasi dari apa yang sudah kita pelajari. Yang ketiga, isi karya, baik video atau PDF, tidak memuat unsur suku, agama, ras, dan antar golongan. Maksudnya ini tidak mengandung atau menyinggung atau bertentangan dengan unsur suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Yang berikutnya, kriterianya adalah video atau PDF tidak memuat unsur pornografi. Video atau PDF tidak memuat unsur ujaran kebencian. Video atau PDF tidak memuat unsur ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Untuk karya dalam bentuk video, gambar dapat terlihat dengan jelas. Nah, ini wajib suara dan gambarnya harus jelas, tidak pecah. Untuk karya dalam bentuk video, suara dapat terdengar dengan jelas. Nah, ini bisa menggunakan mikrofon Bluetooth atau wireless mikrofon. Untuk karya dalam bentuk video tercantum kredit atau penggunaan musik atau gambar karya pihak lain. Jadi menyertakan, disclaimer-nya harus ada supaya untuk menghindari hal-hal yang mungkin bisa berkaitan dengan hak cipta. Biasanya tidak ditampilkan. Tidak, kalau kakak-kakak mengunggahnya biasanya langsung terkena hak cipta dan tidak bisa muncul. Bahkan di dalam bentuk PDF-nya kakak-kakak juga bisa menampilkan daftar pustakanya, sumbernya itu dari mana? Apakah murni dari pemikiran kakak-kakak sendiri atau mengambil atau menduplikat dari sumber lain? Nah, itu bisa kakak-kakak cantumkan. Seperti yang saya lakukan, saya memang mengambil dari yang saya susun sebagai bukti karya itu mengambil dari pbvsi.org.id. Juga bisa menggunakan YouTube, itu juga linknya saya cantumkan. Supaya apa? Supaya tidak ada disclaimer. Supaya tidak ada hak cipta atau pelanggaran hak cipta. Untuk karya dalam bentuk dokumen PDF, tercantum daftar pustaka atau referensi jika menggunakan materi atau bahan dari pihak lain. Nah, ini. Jadi, saya harapannya kakak-kakak mohon diperhatikan kriteria ini dengan tujuannya. Jika kakak-kakak sudah mencantumkan kriteria ini, itu akan memberikan rating yang akan muncul pada nilai dari bukti karya. Kemarin sudah saya sampaikan, bukti karya ini
sifatnya sebagai syarat kelulusan. Ini yang menyampaikan dari pihak BPKP. Saya hanya mengkonfirmasi bahwa kakak-kakak sudah mengerjakan bukti karya. Untuk penilaian apakah sudah layak atau belum yang menentukan adalah pihak BPKP. Nah, seperti yang kemarin di slide sudah kita sampaikan, nanti kakak-kakak unggah di slide sebelum ini, ya. Di slide sebelum ini kemarin sudah ada caranya mengunggah bagaimana. Harapannya, karena waktunya 3 hari saja, kakak-kakak segera membuat atau mempersiapkan bukti karyanya kakak-kakak supaya kita semua tidak terbebani dengan kegiatan terakhir ini. Nah, ratingnya 10 poin jika sudah sesuai, 5 jika belum sesuai, atau mungkin bisa kurang dari 5 jika memang tidak sesuai dengan kriteria pertama. Kemudian untuk kriteria yang kedua, nah ini juga sama poinnya, keterangannya, nah di sini. Jadi ini nanti saya akan menggunakan rubrik ini sebagai untuk mengamati tugas yang kakak-kakak kerjakan. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan kakak-kakak terkait dengan bukti karya? Monggo bisa disampaikan. Jika memang mengalami kendala atau mungkin punya usul atau saran, silakan disampaikan di pertemuan kita yang terakhir. Nah, ini sesinya kita adalah diskusi dan tanya jawab. Monggo, jika kakak-kakak ada pertanyaan atau usul saran terkait dengan unggah bukti karya ini, disampaikan saja. Ini pertemuan terakhir kita di kegiatan PKG, tatap maya terakhir, silahkan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya terkait dengan bukti karya. Harapannya ketika nanti sudah selesai, tidak ada yang bingung atau tidak ada yang masih belum jelas, sehingga bukti karya segera dieksekusi, segera diunggah, dan tinggal menunggu penilaian dari BPKP untuk terbitnya kapan. Monggo kakak-kakak bisa disampaikan. Usul atau saran atau mungkin masukan-masukan atau ide yang akan panjenengan lakukan dalam kegiatan tatap maya terakhir terkait dengan unggah bukti karya. Monggo kakak-kakak silahkan, saya beri kesempatan sepenuhnya. Kita sangat singkat kita waktunya hari ini. Monggo Kak Ijo. Ya, terima kasih Kak Guntur. Iya. Terkait rubrik validasi bukti karya, itu untuk yang pertama itu kan lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK telah ditandatangani oleh peserta, kepala sekolah, dan diunggah dalam folder yang telah disediakan. Berarti itu nanti untuk unggah yang folder ini, file yang ini berarti nanti ada folder tersendiri atau itu dicantumkan jadi satu di modul yang kita buat. Nah, ini baik. Ya. Baik, terima kasih Kak. Ini dari Kak Icu. Lembar kriteria yang pertama, ini kakak-kakak ada di LMS. Apakah kakak-kakak sudah mendownload di LMS-nya surat lembar pernyataan ini? Belum lihat. Belum ya? Baik, nanti akan saya share, tidak apa-apa. Untuk lembar pernyataan persetujuan peserta didik yang telah ditandatangani oleh peserta, kepala sekolah, dan diunggah ke dalam folder yang telah disediakan, ini jika kakak-kakak mengunggah bukti karyanya adalah video, Kak. Itu yang peserta didiknya full, misalnya ada 30 peserta, ya 30 peserta itu menyatakan bersedia untuk diunggah di LMS. Itu yang kalau tidak nanti contohnya ada, sebentar Kak, nanti akan saya tampilkan. Misalnya hanya modul ajar saja, itu hanya langsung dijadikan satu Kak. Jadi misalnya modul ajar dari atas yang model B2 design itu tujuan, kemudian ada asesmen, kemudian ada kegiatan pembelajaran. Nah, di paling bawah nanti akan ada surat pernyataan yang kakak-kakak saged download di LMS yang harus ditandatangani oleh kepala sekolah dan panjenengan. Jika itu tidak berupa video. Kalau video berarti ada tambahannya dari peserta didik yang sesuai dengan jumlahnya itu. Artinya bentuknya nanti formatnya PDF, Kak. Kalau ada videonya berarti video sendiri tampil, kemudian format modul ajarnya bisa di bagian depannya,
Seperti yang kemarin kalau tidak salah di Kak Teguh itu juga membuat seperti itu, di depannya ada, terus nanti baru videonya. Nah, seperti itu. Jadi intinya untuk yang disampaikan oleh Kak Icu ini, kalau kakak membuat video pembelajaran yang diupload maksudnya bukti karyanya adalah video, berarti nanti harus ada persetujuannya sejumlah peserta didiknya. Misalnya peserta didiknya 10, berarti ada 10 peserta 10 surat pernyataan dari peserta didik yang harus ditandatangani oleh peserta didik itu. Kemudian ada yang lembaran khusus ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, begitu Kak. Ngaten Kak Icu, mungkin ada tambahan lagi? Berarti untuk surat pernyataan itu sesuai dengan jumlah siswa ya. Jumlah Nanti peserta nama didik. siswa juga, terus guru PJOK dan kepala sekolah. Nggih, laras. Ya, Mungkin ada lagi kakak-kakak? Kak Guntur, kan sewu. Monggo Kak Teguh. Ini kan yang untuk khusus video nggih. Berarti kalau saya tadi ngecek di LMS itu kan yang rubrik ini untuk yang video. Kalau yang pakai modul berarti nanti yang ada di LMS masalahnya kelihatannya yang hanya lembar pernyataan hanya yang berupa video. Nggih, itu nanti nggih, siap. Nah, izin membagi surat pernyataan nggih, Kak. Bentar. Nggih, terima kasih, nggih. Nggih, sami-sami ini. Bentar. Nah, bentar sambil kita tunggu kakak-kakak. Sudah muncul kakak? Sudah Kak. Nah ini Kak, ini yang ada di LMS, tampilan yang ada di LMS adalah seperti ini. Jadi lembar pernyataan peserta PKG, pengambilan gambar anak, foto atau video, dan pendaftar penafian produk bukti karya. Nah, jika kakak menggunakan modul ajar Kak, jadi di sini foto atau videonya bisa dihilangkan. Nama peserta berarti peserta kita sebagai peserta, kakak-kakak sebagai peserta PKG PJOK, asal instansi, kemudian tahun pendidikan ini berarti kita 2024, nama lembaga. Nah, kalau ini hanya bentuknya modul ajar Kak, nah ini berarti tidak perlu, ini hanya panjenengan yang menandatangani dan kepala sekolah stempel basah, kemudian di-scan. Tinggal dicentang, selesai Kak. Ditaruh di bawahnya modul ajar. Jadi ini terkait dengan ini berarti bisa disesuaikan Kak, dihilangkan enggak apa-apa ini foto atau video jika ini hanya modul ajar. Tapi dicantumkan juga enggak apa-apa karena ini berasal dari LMS. Monggo sesuaikan dengan yang kakak-kakak akan upload apa. Nonton ya Kak, jadi nama lembaganya apa, kemudian nama kelompok peserta didik, kelas tahun ajaran. Kalau ini menggunakan videonya, kalau tidak ya enggak apa-apa, ini enggak usah diisi nama kelompoknya. Kalau kombelnya misalnya dicantumkan juga boleh. Atau saya berikan contoh yang saya gunakan Kak. Oke, contoh yang jenengan buatkan Pak Guntur nanti biar nggak bingung teman-teman dan kita. Oke, terima kasih. Baik. Nah, saya akan bagikan seluruh layar sambil kita lihat di sini. Bukti karya. Nah, ini kakak-kakak.
Oke, saya ganti ke bagi layar. Sebentar, dokumen. Oke, sebentar. Tutup dulu. Nah, muncul kakak di layar? Muncul, Kak. Sudah, Kak, sudah. Muncul, oke. Baik. Ini yang kemarin saya upload, Kak. Ini sebenarnya kemarin saya ketemu Kak Piton di stadion itu. Saya sempat sedikit ngobrol, jika ini kakak-kakak setuju. Sebenarnya saya tidak menyarankan sih, cuma ini mempermudah kita dalam waktu 3 hari. Itu saran saya kakak-kakak membuat modul ajar. Kalau memang kakak-kakak nanti dalam waktu 3 hari sampai tanggal 5 itu mengalami kesulitan jika ingin mengupload video. Nah, harapan saya pribadi itu kakak-kakak yang terpenting adalah menggunakan modul ajar itu sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Jika nanti kakak-kakak bersedia, ini akan saya share sebagai referensi. Nah, monggo materinya sesuaikan dengan apa yang akan kakak-kakak unggah. Nah, ini kalau ini kan waktunya jelas berbeda. Yang SMP 40, yang SMA kalau tidak salah 45 kalau per JP-nya. Monggo menyesuaikan saja. Nah, ini. Nanti monggo ini kakak-kakak seperti alurnya kemarin kita ada kalau tidak salah ada 9 bagian di dalam modul ajar mulai dari tujuan, terus kemudian ada rencana keselamatan juga harus dimunculkan, lalu kegiatan inti, sampai pada terakhir, asesmen otentiknya juga harus ada. Nah, ini kakak-kakak. Nah, bentar, sebelum ini dulu. Nah, ini, di sini harus dicantumkan daftar pustaka. Dari mana sumber-sumber modul ajar yang kakak-kakak buat. Tambahkan sendiri, tidak apa-apa. Saya mengambil ada 5 ini. Salah satunya dari peraturan resmi bola voli 2001 sampai dengan 2024 dari ppvsi.org.id. Nah, kemudian di YouTube-nya IM Volleyball itu juga ada. Kemudian yang terakhir ini Kak. Nah, ini. Nah, ini tidak saya hapus karena memang monggo dihapus boleh. Tidak juga tidak apa-apa terkait dengan foto atau video. Nah, ini. Nama kelompok peserta didik kelas tahun ini, saya menggunakan Kombel Mitra Guru yang kemarin saya sampaikan ke kakak. Jenis bukti karya yang dipilih ini, dokumen modul ajar. Kalau kakak membuat video sebenarnya di link yang kemarin saya share itu akan muncul sendiri foldernya. Seperti yang ditanyakan oleh Kak Icu tadi, sudah ada. Kalau nanti misalnya milih modul ajar juga pilih akan ada sendiri apa yang harus kakak-kakak lakukan. Ini. Setelah selesai, kemudian ini saya centang semua, sehingga ini saya hanya butuh tanda tangan kepala sekolah saya dan saya sendiri, karena tidak menampilkan video, hanya modul ajar. Itu lebih sederhananya seperti itu kakak-kakak. Sehingga kita tidak perlu meminta sekian banyak surat persetujuan dari murid, karena kita tidak mengupload video. Nah, yang terpenting kakak-kakak, kualitas kita dalam membuat modul ajar itu terjaga sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Yaitu berkaitan dengan dekwa desainnya. Itu bisa jadi pedoman kakak-kakak. Nah, absennya nanti bisa kakak-kakak tampilkan nama juga bisa, apa saja medianya, dan seterusnya. Ini seperti yang sudah saya share kemarin kakak-kakak. Jika nanti kakak-kakak bersedia, monggo kita share, kita modifikasi sesuai dengan materi yang kakak-kakak pilih. Nah, ini kakak-kakak. Ini kemarin alhamdulillah saya lupa, sehingga revisinya mencantumkan yang surat pernyataan itu di bawah, Kak. Langsung jadi satu. Sehingga tidak ada hal yang signifikan terkait perubahan apa yang harus diganti. Saya hanya menambahkan, saya scan yang surat pernyataannya, saya gabungkan dengan modul ajar ini, saya taruh di bawahnya. Saya hanya revisinya itu, Kak. Nah, monggo jika kakak-kakak punya kesamaan mungkin, silakan bisa nanti kita sepakati bersama. Bisa kita share, bisa kita
modifikasi sesuai dengan materinya yang kakak-kakak pilih. Nah, kira-kira ini adakah yang membuat bukti karyanya dalam bentuk video atau berbagi praktik kakak-kakak? Kalau ada, monggo diikuti petunjuknya. Segera share. Siap, nanti akan langsung saya share, Kak. Kita masih ada waktu 10 menit, monggo kita diskusi dulu. Yang paling gampang kelihatannya ya modul karyanya, modul itu kan. Iya. Iya. Waktunya masalahnya kan juga terbatas. Iya, laras. Nah, harapan saya juga begitu, Kak. Karena yang paling lama nanti saya melihat rubriknya itu dengan waktu 3 hari. Mungkin kalau di ACC semua, mungkin saya lebih cepat untuk melihat rubriknya. Dan di sisi lain, saya tidak ngajari jelek ya, Kak. Saya hanya ngajari dengan waktu sekian hari, hanya beberapa hari. Saya harus memvalidasi 14 peserta. Harapan saya yang terpenting gini, Kak. Kakak-kakak punya satu materi yang benar-benar nyantol di pikiran kita bersama. Modul ajar itu kan sebenarnya pusaka atau senjata kita ketika ngajar, Kak. Nah itu, saya lebih ke sana arahnya. Sehingga dalam membuat modul ajar, kita selalu punya patokan menggunakan Big Design dengan aturan terbaru. Seperti kemarin disinggung, masa iya kita sudah PKG, sudah diseminasi, ada peserta yang membuat modul ajar itu ada KD-nya. Jadi sekarang sudah nggak ada KD-nya, Kak. Jadi elemen-elemennya itu sekarang sudah sesuai dengan apa yang kita tampilkan ini. Yang sudah kita share menggunakan Big Design. Nah, tadi malam itu sempat disinggung seperti itu, Kak. Jadi setidaknya peserta diseminasi itu punya satu materi yang benar-benar nyantol di hati kita atau di pikiran kita, kekhususan gitu. Begitu nggih kakak-kakak? Saya berharapnya pengerjaannya langsung di garap sehingga tidak terjadi dudet, mepet dudet itu. Saya kadang-kadang kasihan ke panjenengan. Panjenengan pasti punya tugas banyak, ini juga sudah tugas yang kita lakukan. Nah, sehingga sama-sama berjalan, tidak ada yang bingung. Monggo, Kak Icu. Terima kasih, Kak Betul. Berarti untuk terkait modul, berarti itu kita tidak usah ada bukti dokumentasi ya. Berarti kita hanya membuat modul saja. Betul. Dan LKPD-nya ya. Berarti untuk foto-foto dokumentasi, terus daftar hadir atau apa itu tidak usah ya. Kecuali kalau video harus ada. Harus ada. Okay. Kalau daftar hadir, siap-siap. Okay. Daftar hadirnya berarti hanya mencantumkan ini, Kak. Nah, saya sendiri tidak mencantumkan model ini. Daftar hadir peserta monggo diisikan. Ini kan LKPD-nya kan seperti ini. Pembelajaran bermakna berarti terakhir. Nah ini, mulai kegiatan inti, berapa menit, dan seterusnya. Yang terakhir tetap mencantumkan ini, Kak. Nah ini, refleksi peserta didik. Nah, sampai dengan tanda tangannya panjenengan. Nah ini, lampiran-lampiran LKPD-nya tetap dicantumkan. Maksudnya hanya model seperti ini, Kak. Nah ini. Nah ini. Berarti LKPD ini kosongan ya, kosongan yang jawaban bisa dari anak gitu ya. Oke, siap. Ini. Oke, untuk umpan balik dari siswa, apakah juga di situ ditampilkan atau tidak, hanya pertanyaan itu aja? Bisa nggak? Berarti umpan balik berarti terkait dengan refleksi, bisa. Tetapi bentuknya kosongan juga tidak apa-apa. Artinya ada LKPD yang kita siapkan. Dan refleksi ya. Betul. Okay. Nah, artinya ini kalau misalnya nanti kita upload bisa diduplikasikan, ini bisa dilihat se-Indonesia ini. Nah itu bisa dijadikan referensi juga, maksudnya gitu, Kak. Nah ini ada indikatornya juga, nah, alat dan bahan dan seterusnya. Instrumen-instrumennya, nah monggo. Ini. Begitu. Ada tambahan dari yang lain mungkin? Silakan. Mohon izin Kak Guntur. Monggo Kak. Kak, terkait surat pernyataan Kak, itu berarti cukup upload satu saja nggih kalau kita unggahnya modul ajar. Jika hanya modul ajar, nggih.
Terus untuk nama kelompoknya, kita kan sekolah kita belum punya kombel ya Kak. Berarti itu cukup sih kelas, misalkan kelas 5 ya kelas 5. Bisa, nggih. Kan di sini nanti ada Kak. Nggih. Nanti segera saya share supaya bisa kakak-kakak jadikan referensi. Oke, sebentar. Berarti sepakat menggunakan modul ajar nggih kelas 9 ini nggih? Iya Kak. Oke. Sepakat Kakak, kalau ikut Siap. panjenengan. Sebenarnya ya waktu nggih, karena waktu. Jadi kalau kita nanti tidak maksimal di video, kan nanti ketika diupload juga nanti akan dilihat dulu. Kalau sudah divalidasi dan harus mengulang kan sebenarnya kita membebani diri kita sendiri. Yang terpenting kita punya satu apa ya, yang tadi saya sampaikan, satu ilmu untuk mengajar yang paling baku ya modul ajar itu. Lewat modul ajar kan sebenarnya kita sudah terlihat bagaimana nanti yang akan kita lakukan, kan intinya itu. Makanya waktu itu saya juga memilih modul ajar. Senjatanya kita, pusakanya kita sebenarnya saat mau mengajar ya dilihat dari modul ajarnya itu. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini. Yang terpenting ini kakak-kakak harus ada. Nah ini. Sambil kita tunggu. Nah ini yang sudah muncul di layar ini. Harapan saya kakak-kakak bisa melihat kriteria ini. Ketika nanti sudah sesuai, nanti kan ini contohnya sudah pernah kita bahas bersama. Jika kakak-kakak sudah hafal kan saya juga lebih cepat dalam memvalidasi. Harapannya itu. Boleh enggak semuanya? Mestinya ya boleh. Semuanya menggunakan modul ajar juga boleh. Yang terpenting ini bisa menjadi senjata kakak-kakak ketika mengajar. Jadi kakak-kakak harus punya acuan dalam mengajar. Jadi tidak boleh serampangan, intinya begitu Kak. Kan kualitasnya pembelajaran itu bisa terlihat dari modul ajar sebenarnya. Walaupun tidak sama persis seperti yang video kita bahas di persamaan itu, CP sampai dengan tujuan pembelajaran, TP, ATP-nya itu kan sudah jelas. Seperti itu loh modelnya. Jadi tidak semuanya digebyah-uyah harus sama, tidak. Jadi guru yang lebih paham. Nah kalau kita sendiri tidak punya patokan itu, kan pasti disamakan semua. Itu sudah terlihat di rekan saya, terus terang saja, itu sudah terlihat betul. Tanpa ada kesiapan, beda Kak hasilnya. Sangat-sangat berbeda. Sehingga depannya kita semua bisa menjadi contoh bagi junior-junior kita, bagi rekan sejawat kita, bisa sharing bersama kepada senior kita. Kita tidak menggurui, kita niatnya belajar ya kakak. Yang terpenting kakak-kakak semuanya tetap fokus. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan, harapannya jika nanti ada info jangka panjangnya terkait dengan PKG ini, panjenengan semua bisa mendaftar menjadi bagian dari seperti yang sudah kami lakukan di tim fasilitator. Harapannya seperti itu Kak. Pengalamannya luar biasa Kak. Saya sama sekali tidak menyesal. Awalnya saya tidak ngerti kalau harus menjadi seperti ini. Harus berbagi dengan panjenengan semua di program diseminasi. Seandainya saya tahu dulu gelombang pertama, mungkin saya juga ikut Kak. Mungkin. Karena ya itu tadi belajar. Dan yang perlu diberitahu dan kita sampaikan, aktivitas tertinggi seorang guru PJOK adalah ya kegiatan ini, kegiatan PKG PJOK ini. Di aktivitas kegiatan rutinan KKG atau MGMP ya di PKG PJOK ini. Sehingga kakak-kakak punya niatan untuk terus belajar. Ada apa sekarang perubahan yang terjadi dalam PJOK. Itu yang harus kita pahami bersama Kak. Seperti yang kemarin disampaikan, info jangka panjangnya insya Allah ada lagi tahun depan. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, harapan saya
Kan itu nanti akan dilihat Kak, track recordnya panjenengan itu di LMS itu akan terlihat itu. Jadi ada yang warnanya merah, itu tidak mengerjakan, ada yang warnanya abu-abu, duditnya terlambat, itu semuanya akan dipantau, tadi malam dibahas. Jadi kalau dulu semuanya warnanya putih, karena memang mengerjakannya tidak melebihi dudit. Kalau sekarang ada yang merah, abu-abu, ada yang biru, dan seterusnya, itu jadi warna pelangi Kak, itu track recordnya akan terlihat. Kemudian nilai persentasenya kakak-kakak juga perlu dicek, berapakah nilainya itu juga perlu dicek. Terakhir nilainya nanti mungkin muncul persentasenya setelah kakak-kakak mengerjakan bukti karya. Itu. Kemudian selanjutnya, nah kita sudah selesai kakak-kakak. Untuk tatap maya hari ini kita sudah selesai, dan tugas saya selanjutnya adalah mulai sudah absen tatap maya dari pertemuan pertama, kemudian tatap muka sampai 1 minggu itu, kemudian mengecek tugas-tugas panjenengan, apakah ada yang belum saya validasi untuk nanti ditentukan oleh BPKB terkait dengan kelulusannya. Makanya ngapunten sangat, kadang-kadang saya selalu ngobrai, saya memberikan checklist yang sudah atau yang belum. Sebenarnya itu adalah ya untuk panjenengan semua kakak-kakak, supaya tidak ada yang terlambat. Karena terlambat 2 kali, itu langsung ada catatan tersendiri, tidak ikut luring 2 kali juga ada catatan tersendiri. Nanti catatannya seperti apa, itu bukan ranah kami kakak-kakak, saya hanya mengingatkan panjenengan semua terkait dengan tugasnya, dan ini alhamdulillah sampai dengan yang terakhir itu tidak ada yang melebihi 2 kali, yang luring juga yang daring. Kalau tugasnya daring mungkin ada beberapa, monggo ditutup dengan kegiatan bukti karya ini dengan maksimal, jangan sampai melebihi dudit kembali. Begitu nggih kakak-kakak? Oke, siap, Di slide siap. di slide yang terakhir ini ada apa ini? Wah, ada pantun lagi. Terakhir Kak Guntur sebentar. Monggo Kak. Ini berarti untuk uploadnya ini nanti kita pertama di PMM ya, setelah itu nanti linknya baru dikopikan di LMS itu ya. Oh, enggak Kak. Terjadi kesalahan. Ini yang berbeda dengan yang saya lakukan. Kalau yang saya lakukan kemarin itu di PMM langsung. Nah, kakak-kakak sekarang langsung di LMS Kak. Di LMS yang kemarin di LMS. Yang bukti karya itu Kak, yang jenengan kemarin cek di miliknya peserta muncul itu. Oke, karena begini Kak, kejadiannya ada yang diunggah di PMM malah justru tidak bisa divalidasi Kak, karena harus melalui miliknya peserta. Jadi LMS miliknya peserta dulu, nanti akan otomatis ngelink ke PMM Kak. Itu pihak BPKB yang akan otomatis menyampaikan terbit di LMS itu nanti di BPKB. Oke, siap. Jadi ya ini, terima kasih Kak diingatkan. Jadi untuk kakak-kakak semua, untuk unggahannya kakak-kakak yang kemarin dicontohkan oleh Kak Icu, membuka LMS bukti karya di bagian kiri, sebelah kiri itu. Nah, ada bukti karya, ada panjenengan ngeklikkan di situ Kak, kakak-kakak semua. Nanti jika sudah tervalidasi akan otomatis muncul di PMM. Nah kemarin waktu penyamaan persepsi tidak bisa divalidasi karena diunggah di PMM dulu. Jadi itu jadi catatan kita. Mudah-mudahan nanti di kelas ini semuanya lancar, tidak ada yang error atau gangguan. Amin. Begitu kakak-kakak. Terima kasih. Saya juga diingatkan. Pak Guntur, yang sewu. Monggo Kak. Untuk modul karya nyata ini, aksi nyata ini yang kemarin kita share, itu bisa kita share lagi di sini berarti? Sakit Kak. Oke. Nanti tinggal ditambahi yang apa tadi? Lembar pernyataan di bagian paling bawah. Minta koreksi sedikit Pak Guntur. Saya share screen sebentar nggih. Monggo Kak. Sebentar. Saya tak cari dulu. Jadi saya sambil nge-share yang contoh dan surat pernyataan di grup. Yang sewu ini Pak Guntur. Sebenarnya kalau ini modelnya
saya sama dengan yang sudah jenengan buat kemarin, contoh dari jenengan per elemen. Nggih. Nggih. Nah, tapi di sini saya ini kelihatan modul ajarnya nggih. Saya enggak bisa Sakit. Oke, Kelihatan enggak? Kelihatan nggih. Jadi ini yang saya kegiatan pembelajaran yang rencana keselamatan itu saya masukkan di sini. Kegiatan pembelajaran. Jadi yang D itu yang warna merah. Nggih. Nah, sakit Kak. Enggak, berarti enggak masalah ya seperti ini ya. Jadi rencana keselamatan ketika kegiatan pembelajaran enggak masalah. Nggih. Warnanya tetap saya buat merah atau kita enggak masalah. Biar tujuannya itu kan hanya untuk bisa warna yang lain enggak apa-apa, misalnya warnanya kalau merah biasanya kan catatan apa itu dulu kita waktu SD enggak boleh warna merah, misalnya diganti warna enggak apa-apa Kak. Bisa. Apa ya? Oh, nggih, nggih, mawon. Terima kasih Pak Guntur. Siap, Sami. Terima kasih Kak Teguh. Dan ini perlu tambahan sedikit, misalnya ada sekolah Adiwiyata misalnya, di sekolahnya Kak Icu kan informasinya sekolah Adiwiyata. Nah, itu bisa ditambahkan misalnya di modul ajar itu tindakan siswa yang berkaitan dengan Adiwiyata misalnya, warnanya misalnya abu-abu misalnya atau biru muda misalnya, itu juga bisa Kak. Sebagai bentuk penegasan berbeda dengan lembaga yang lain karena lembaga tersebut adalah lembaga yang khusus di bidang tertentu, misalnya seperti itu juga bisa Kak. Ya, di sini di modul kemarin yang disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah seperti Pak Teguh tadi, di situ disematkan untuk yang Pak Teguh kan keselamatan, yang di Adiwiyata itu kebersihan. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran apapun, kita harus membersihkan dulu. Seperti olahraga itu ada kelompok-kelompoknya, ada kijang dipanggil, kijang lari langsung ambil sampah, ada kelompok harimau, nanti kelompok harimau lari ambil sampah, seperti itu. Mantap Kak. Jadi memang berarti kita benar-benar berorientasi pada lembaga kita masing-masing, jadi itu bisa saja. Yang terpenting kita buat desainnya, untuk isinya kan diferensiasi tergantung lembaganya masing-masing, sesuai karakteristiknya masing-masing. Yang penting sintaknya atau tata letaknya sesuai dengan yang sudah kita pelajari, dari tujuannya, kemudian asesmennya, kemudian kegiatan pembelajarannya. Nah, di kegiatan pembelajaran itu monggo sisipkan sesuai dengan karakteristiknya lembaganya masing-masing. Mengatakan ya kakak-kakak, ada tambahan kah? Cukup, tinggalin. Cekap ya. Baik. Terima kasih kakak-kakak. Kita hari ini adalah terakhir, monggo bisa open cam. Kita foto bersama dulu. Oke. Monggo yang tidak sibuk silahkan untuk open cam. Di pertemuan terakhir saya berharapnya kelas 9 ini bisa muncul fasilitatornya jika memang benar tahun depan ada lagi. Enak kok Kak. Wes toh, enak jadi fasilitator. Selisihnya banyak soalnya. Tidak apa-apa, oke. Mari kita. Kak itu dibantu nggih. Biasanya saya macet ya fotonya. Oke, semangat. Semangat perdamaian sudah boleh Kak. Pilkada sudah selesai. Oke, kita foto dulu. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kakak-kakak sudah menyempatkan diri hadir di pertemuan tatap maya yang terakhir. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kakak-kakak. Sampai ketemu di kegiatan yang lain. Setelah ini saya hanya mengvalidasi tugasnya panjenengan. Setelah ini saya share semua, monggo bisa diduplikasi dengan hormat, jangan sampai melebihi due date supaya kita aman. Tanggal 5 bar selesai. Saya tinggal bekerja sampai tanggal 10. Terima kasih kakak-kakak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berjuang kakak-kakak. Izin stop record.